Paling tidak Indonesia memiliki prinsip untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, salah satunya dengan tidak memberikan visa kepada atlet senam Israel yang akan bertanding di kejuaraan dunia senam artistik 2025. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa justru IOC yang mengeluarkan standar ganda atau justru standar miring nih? Ngarahnya miring-miring aja. Karena yang dihukum nih negara-negara Rusia, sekarang juga Indonesia yang menjadi target. Apakah kemudian ini perjuangan dari Kemenpora dan juga IOC ataupun NOC Indonesia untuk berdiplomatik dengan IOC akan menghasilkan keputusan-keputusan yang tentunya akan menguntungkan bagi kedua pihak begitu, Adi Kumala. Tetap bangga sih dengan pemerintah Indonesia yang berprinsip dan tetap mendukung kemerdekaan Palestina meskipun harus menghadapi konsekuensi seperti ini. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Di sini sudah ada Mbak Samara Amani, staf khusus Kemenpora. Selamat pagi. Pagi Mbak, pagi Mas, pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, kemudian ada juga Bang Nigara, Om Nik ya. Pagi Om Nik, wartawan senior olahraga. Sehat Om Nik? Alhamdulillah, sehat walafiat. Saya mungkin mau langsung ke Om Nik dulu sebelum ke Mbak Samara. Pasti punya catatan sejarah bagaimana kemudian ada hukuman, ada Indonesia kini ditarget oleh IOC untuk tidak menggelar event-event internasional. Seperti apa Om Nik catatan-catatan yang apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya begitu? Ya, tahun 1963 ya, kita pernah mengalami yang lebih berat dari ini. Karena kita dicoret oleh IOC. Dikeluarkan karena kita menggelar Ganevo gitu. Dan situasi dengan kondisi kayak itu Bung Karno melawan. Nah, cuma yang beda situasi dan kondisi seperti sekarang. Dulu Bung Karno berani mengatakan go to hell IOC gitu. Sekarang kan nggak mungkin juga itu kita lakukan gitu. Tetapi kan ada perlawanan juga untuk saat ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah udah benar. Karena ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu, di mana penjajahan itu harus dihilangkan gitu. Nah sekarang kalau IOC menuduh kita diskriminatif, tanya sama Israel, dia diskriminatif nggak? Kok dia membela Israel? Tuh penandatanganan gencatan senjata perdamaian udah ditandatangani, dibom juga tetap Gaza. Bom juga itu ke daerah-daerah lain. Artinya standar ganda yang bukan cuma standar ganda, menurut saya memang IOC nggak bisa lepas dari tekanan-tekanan politik yang lebih berat gitu loh. Karena buat dia yang penting yang ngelawan, yang menolak Israel harus dihukum. Sementara Israel sendiri oleh dia tutup mata dia untuk itu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah benar, oleh ormas, keagamaan, gitu. Semua kita udah benar. Jadi saya kira ini adalah satu buah perjuangan kita. Harus kita hadapi situasi seperti ini. Bahwa kemudian pemerintah NOC pergi ke tempat IOC untuk berdiskusi, untuk nggak apa-apa, nggak ada masalah. Usaha harus kita lakukan terus-menerus. Tapi menurut saya sekarang ini masih lebih ringan dibanding tahun 1963. Gitu. Mungkin kita perlu dudukan dulu ya. Kalau katanya ini sanksi atau mungkin juga hukuman, apakah benar seperti itu? Apakah ini hanya rekomendasi semata yang sifatnya bukan sanksi atau hukuman? Jadi pertama-tama kalau kita telaah dari surat IOC tersebut, itu ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama adalah mengakhiri semua bentuk diskusi sebenarnya. Jadi sebenarnya juga bukan mengakhiri sih, tapi menunda pembahasan dalam arti diskusi yang sedang berlangsung jika Indonesia ingin menjadi tuan rumah Olimpiade gitu ya, Youth Olympic, dan berbagai event di bawah payung Olimpiade gitu. Kemudian yang kedua, mereka memberikan rekomendasi kepada federasi-federasi internasional atau international federation agar Indonesia itu diperhatikan kembali kelayakannya sebagai tuan rumah kejuaraan dunia atau event internasional gitu. Jadi itu 2 poin tersebut. Nah, dari 2 poin tersebut sebenarnya kita melihat itu masih ada ruang untuk kita bernegosiasi. Dan yang perlu ditegaskan ini yang jangan sampai juga simpang siur adalah ini adalah efeknya terhadap tuan rumah gitu, dampaknya terhadap tuan rumah gitu. Meskipun masih ada ruang negosiasi ya, sekarang sedang dilakukan oleh KOI gitu, NOC Indonesia sebagai badan yang berada di bawah naungan IOC. Sehingga jangan sampai ada yang berpikir bahwa Indonesia tidak bisa ikut serta dalam Olimpiade. Indonesia sampai saat ini masih tetap bisa mengirimkan atlet,
masih tetap bisa mengirimkan delegasi dalam kegiatan-kegiatan Olimpiade gitu, dan Olimpiade 2028, dan yang berkaitan juga dengan event-event kejuaraan internasional lainnya gitu yang mungkin tidak di bawah payung IOC juga gitu. Jadi itu yang perlu kita tegaskan. Gitu. Oke, Mbak Samara, sedikit kemudian membedah sedikit ya, artinya kan rekomendasi yang dikeluarkan IOC ini kan untuk event-event yang single event atau mungkin semua bentuk Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan multi event juga sudah tidak bisa lagi seperti itu. Nah, kalau dia di bawah payung IOC, dibilang tidak bisa lagi, mereka bilang menunda pembahasan gitu. Dan mereka kan sebenarnya mengundang KOI gitu ya, untuk berdiskusi secara langsung jika ada. Dan memang sekarang kan Ketua Umum KOI sedang berada di Timur Tengah untuk mencoba melakukan negosiasi dengan IOC gitu. Jadi poin itu ada, dan Pak Menpora juga terus berkomunikasi kok dengan KOI. Karena yang perlu dijelaskan di sini, memang Indonesia melakukan ruang negosiasi itu harus melalui KOI. Karena KOI lah, NOC Indonesia lah sebagai badan yang berada di bawah naungan IOC gitu. Ini kan ada asas Sportiva gitu, Lex Sportiva di sini yang dimana kita harus hargai, dimana di sini relasinya ya antara KOI dan IOC. Tapi artinya begitu ya. Betul, antara badan yang di bawah naungannya dan IOC gitu kan. Nah, saat ini untuk event-event yang single event gitu ya di bawah federasi internasional masing-masing gitu ya, kejuaraan internasional, itu IOC memberikan sifatnya rekomendasi gitu. Ya, rekomendasi tersebut nanti pasti akan diserahkan kembali kepada federasi internasionalnya. Seberapa besar kemudian surat rekomendasi IOC untuk federasi olahraga yang tersebut itu untuk menggelar event begitu? Ya tentu nanti pasti kita lihat ya, dan pasti saya kira akan banyak pertimbangan. Tapi dalam track record Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang baik. Betul, gitu banyak sekali. Dan bahkan untuk kejuaraan dunia gimnastik yang sekarang saat ini sedang berlangsung di Jakarta, bisa dilihat berlangsung dengan sangat baik gitu. Jadi saya kira itu juga akan menjadi poin yang sangat penting. Nah, untuk Indonesia sendiri dan sikap pemerintah begitu ya. Tadi seperti juga sudah disampaikan gitu ya Pak Nigara itu. Betul sekali bahwa sikap pemerintah saat ini ya tentu nomor satu ya kita melihat isu kemanusiaan gitu ya kan. Isu kemanusiaan itu menjadi catatan yang penting, dan tentu pemerintah harus berpegangan gitu ya, Indonesia harus berpegangan pada prinsip yang mereka miliki dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kita tidak ada prejudice dan tidak diskriminasi. Dan karena itu juga, karena tidak ada prejudice dan tidak diskriminasi, kita juga tidak bisa memberikan perlakuan khusus bagi negara-negara tertentu gitu. Dan memang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku saat ini kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Dan ya kita juga harus menjaga kepentingan publik gitu ya, keamanan dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Jadi itu yang menjadi catatan-catatan kami gitu. Negara cukup menarik ya. Apakah dampaknya cukup besar dengan rekomendasi IOC seperti itu kepada Indonesia? Saya kira enggak. Enggak ya? Ya, ini sekali lagi ini berbeda dengan tahun 63. Jadi ini baru usulan dari IOC lah, supaya kita ini Federasi Internasional Sport nggak melakukan sesuatu di sinilah gitu. Masih itu aja bentuknya. Kan masih ada negosiasi. Tadi ya Samara udah bilang bahwa Okto sekarang ada di Timur Tengah untuk membicarakan hal itu. Mudah-mudahan clear, mudah-mudahan meskipun hati kecil saya mengatakan itu nggak mungkin karena IOC itu tetap pada pendiriannya. Dia yang menganggap bahwa Israel itu nggak bersalah. Gitu loh. Dalam kasus Gaza itu Israel nggak bersalah. Ini kan sesuatu yang menurut saya fakta yang dibungkus oleh mereka gitu loh. Seolah-olah Israel ini yang jadi korban gitu. Padahal yang jadi korban itu kan puluhan ratusan ribu bahkan jutaan itu mungkin rakyat Gaza. Bukan cuma Gaza, di sekitar itu juga dikenai oleh kekerasan Israel gitu. Sekarang memang karena diplomasinya Israel dengan IOC ini cukup intens, cukup kuat gitu, sehingga akhirnya IOC berpegang pada itu. Harusnya ini jadi pelajaran juga untuk kita. Dan yang paling penting nih sebelum saya melanjutkan itu, untuk pengurus senam nggak perlu worry, jadi jangan merasa bahwa wah gara-gara kami nih, jangan. Jadi senam apalah udah sedang berjalan kejuaraannya, lanjutkan itu karena apa yang Anda lakukan udah benar gitu loh. Ya kan dia mengembalikan kepada pemerintah. Dan kalau kita nggak punya hubungan diplomatik ya bagaimana kita mesti dapat visa dari negara itu gitu loh. Jadi kembali ke situ, saya kira apa yang dilakukan oleh Okto harus maksimal supaya paling tidak usaha yang kita lakukan sampai ke titiknya, supaya orang juga tak paham
bahwa kita ini juga berusaha, bukan enggak gitu. Jadi ini bukan hukuman yang blek gitu, seperti kita pernah di-bench oleh FIFA lah, kata kasas dualisme PSSI, kan kita pernah di-bench tuh. Nah, saya juga nggak pernah takut tuh. Kenapa? Karena penonton kita lebih banyak. Market kita besar begitu ya? Iya, makanya sebentar aja dihukumnya. Ini pun IOC berpikir kok, penonton olahraga di Indonesia paling gila, dan surga nonton olahraga tuh cuma di Indonesia. Di mana-mana nggak bisa kita nonton semaunya, harus bayar, harus ini enggak, kita mau nonton apa aja bisa. Gitu. Baik, cukup menarik juga salah satunya bagaimana apa yang dilakukan oleh Indonesia ini kemudian mendapat dukungan dari Rusia juga yang menyuarakan bahwa Indonesia jangan sampai direkomendasikan untuk tidak menggelar berbagai turnamen internasional di Indonesia begitu. Dan kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa.